Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan membahas latihan soal ya. Kalau kalian amati dari video minggu lalu ya, kalau video minggu lalu latihan soalnya sama seperti ini, tetapi kita selesaikan dengan cara perubahan bilangan oksidasi gitu ya. Tetapi hari ini kita akan mencoba dengan soal yang sama ya, tetapi kita selesaikan dengan cara ion elektron gitu ya, atau cara setengah reaksi. Oke, baik, semoga video ini bisa membantu kalian yang kelas 12 ya, agar belajar reaksi redoksnya semakin paham dan semakin mudah gitu ya. Jadi silahkan ditonton video pembahasan soal redoks ini sampai selesai ya, baru nanti bisa dibandingkan dengan video yang lalu gitu ya, yang menggunakan cara perubahan bilangan oksidasi. Oke. Baik, kita mulai saja. Untuk soal yang pertama, yaitu MnO2 ditambah H2SO4 ditambah NaI, yaitu natrium iodida, menjadi MnSO4 ditambah Na2SO4 ditambah I2 ditambah H2O. Oke, baik, kalau ada tipe soal seperti ini, perhatikan SO4-nya gitu ya. Dalam hal ini, karena SO4 ini sering keluar, ya, kalian perhatikan SO4-nya. Oke, baik, saya tandai terlebih dahulu. Nah, saya tandai dengan yang warna merah gitu ya, dengan garis merah. Perhatikan letaknya dia di belakang gitu ya, dan tipenya selalu sama. Bisa dilihat di sini SO4, ini juga SO4, ini juga SO4 gitu ya, letaknya di belakang. Baik, karena zatnya sama dan letaknya sama-sama di belakang, gitu ya. Nah, maka kalau ada seperti ini, maka bilangan oksidasinya SO4 itu tidak akan berubah. Gitu ya. Ingat, pada soal redoks yang dicari adalah bilangan oksidasi yang berubah. Baik itu dari kecil menjadi besar ataupun dari besar menjadi kecil. Gitu ya. Tapi kalau bilangan oksidasinya tidak berubah, ya, alias tetap sama, baik sebelum bereaksi maupun sesudah reaksi, gitu ya, maka itu tidak masuk dalam perhitungan, gitu ya, atau diabaikan saja, ya. Baik, itu untuk yang SO4. Sekarang perhatikan yang Na, baik, ya. Na ini di depan, ini juga di depan. Oke, baik, kalau untuk unsur golongan 1A, gitu ya, selama dia berikatan, ya, rata-rata 1A dan 2A, ya, kalau sebelum bereaksi dia sudah berikatan dengan unsur yang lain, kemudian setelah bereaksi dia kok masih berikatan dengan unsur yang lain walaupun nggak sama, gitu ya. Bedanya, perhatikan, sebelah kiri Na bereaksi dengan I, ya, atau berpasangan dengan I. Sedangkan di kanan Na berpasangan dengan SO4. Gitu ya. Kalau kalian amati, Na yang ada di kiri maupun yang ada di kanan, dua-duanya sama-sama terikat dengan unsur yang lain. Gitu ya. Nah, karena Na ini golongan 1A, maka bilangan oksidasinya tetap. Gitu ya. Jadi itu petunjuk yang sering keluar. Jadi tidak usah dihitung. Ya, sekali lagi, untuk golongan 1A maupun 2A, ya, saya ulangi, untuk golongan 1A maupun 2A, jika sebelum bereaksi dia berikatan dengan unsur, kemudian setelah bereaksi dia juga masih berikatan dengan unsur lain, maka bilangan oksidasinya atau unsur yang bersangkutan tidak akan berubah. Itu ya. Nah, baik, beda dengan Mn seperti ini. Nah, ya, mungkin ada sebagian yang tanya, Pak, Mn di sebelah kiri dengan Mn di sebelah kanan, itu Mn-nya sama-sama di depan. Berarti bilangan oksidasinya nggak berubah dong. Ya, nah, bukan seperti itu. Ya, khusus Mn, karena Mn
masuk golongan B, gitu ya. Nah, golongan B itu keistimewaannya antara kiri dan kanan, bilangan oksidasinya bisa sama, bisa juga berbeda. Gitu ya. Nah, tetapi karena materi ini konteksnya membahas tentang reaksi redoks, gitu ya. Nah, maka dengan demikian Mn yang ada di kiri itu mengalami reaksi entah nanti oksidasi atau reduksi, dia menjadi Mn yang di sebelah kanan. Gitu ya. Nah, baik. Berarti yang mengalami nanti perubahan adalah Mn tentunya, itu ya, di kiri dengan yang di kanan. Kemudian H tidak mengalami, gitu ya. Jadi ingat kalau hidrogen sebelah kiri sebelum tanda panah dia berikatan, kemudian sebelah kanan kok ada masih berikatan, maka hidrogen tidak akan mengalami reaksi, gitu ya. Maksud saya tidak akan mengalami reaksi redoks, ya, yaitu bilangan oksidasinya naik atau turun. Oke, nah berarti yang kedua, yang pertama tadi Mn, yang kedua adalah I, iodium. Perhatikan, I yang di kiri letaknya di belakang. Sedangkan I yang di kanan, nah dia single. Nah, kalau ada seperti ini, ya secara letak dia beda. Yang kiri letaknya di belakang, I-nya gitu ya. Kemudian yang di sebelah kanan, I-nya sendirian gitu ya, alias unsur bebas. Nah, dengan demikian, maka I-nya atau iodiumnya pasti mengalami reaksi redoks. Gitu ya, entah nanti oksidasi atau reduksi. Oke, nah sekarang kita bahas. Nah, yang pertama, saya tulis terlebih dahulu I-nya. Ya, yaitu I yang di belakang itu adalah I negatif. Masih ingat ya? Oke, I negatif berubah menjadi I2. Oke, ini kalau terionisasi tentu masih ingat di kelas 10 dulu ya, menjadi Na positif ditambah I negatif. Oke. Baik, kembali ke sini. I min atau I negatif menjadi I2. Kita lihat jumlahnya I-nya ada 2. Gitu ya. Nah, berarti depannya I negatif kita beri angka 2. Oke. Nah, kemudian muatannya karena oksigen tidak ada, hidrogen tidak ada, nggak ada masalah gitu ya. Nah, sekarang kita ke muatannya, yaitu negatif 1 kali 2. Berarti negatif 2. Itu ya, sebelah kiri. Sebelah kanan, ini sebelah kiri, sebelah kanan ternyata 0. Gitu ya. Nah, maka supaya menjadi minus 2, maka ditambah 2E. Gitu ya. Baik. Reaksinya tentu saja oksidasi. Gitu ya. Tentu masih ingat bahwa kalau elektronnya sudah melewati tanda panah berarti oksidasi. Baik, berikutnya tentu saja yang tadi yaitu Mn. Saya tuliskan MnO2 menjadi Mn2+. Gitu ya. Nah, ini suasananya asam. Sudah ketahuan ya, ada H2SO4. Oke, kalau asam, maka lihat di sini oksigennya di kiri ada 2, di kanan tidak ada oksigennya. Maka plus 2H2. Gitu ya. Kemudian lihat di sini sebelah kiri hidrogennya nggak ada. Yang ini hidrogennya 4. 2 kali 2. Ya, maka ditambah 4H+. Oke, kalau sudah muatannya kita periksa. Yang kanan muatannya cuma plus 2. Ini aja. Ini nggak ada. Yang kiri ini plus 1 kali 4, yaitu plus 4. Maka 4 harus jadi 2. Itu ya, plus 4 harus jadi plus 2. Tentu saja ditambah 2E. Gitu ya, karena reaksinya elektron di kiri tanda panah, maka jenisnya adalah reduksi. Oke, nah kalau sudah, karena atas dan bawah, ya maksudnya antara oksidasi dan reduksi, E-nya sama-sama 2, perhatikan, ya E-nya sama-sama 2, ya sudah reaksinya tinggal kita jumlah ke bawah. Gitu ya, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, 2I negatif, yaitu ini 4H+,
Ini MnO2 menjadi I2 ya. Mn2 plus ditambah 2H2. Oke, reaksi ini sebenarnya sudah setara. Gitu ya. Cuma yang diminta adalah seperti yang ada di soal ini. Wah, panjang banget. Gitu ya. Nah, maka caranya, cara mudahnya ya, ini yang sepanjang ini MnO2, H2SO4, NaI dan seterusnya, saya tulis ulang ke bawah sini. Gitu ya. Jadi ini langsung saya tulis ulang di bawah sini. Oke, pelan-pelan. Nah, ini saya tulis ulang gitu ya. MnO2, H2SO4, NaI, MnSO4, Na2SO4, I2, dan H2. Ya. Nah, perhatikan cara melengkapi koefisiennya. Ya, kita lihat berdasarkan ini saja. Ya, sekarang perhatikan 2I negatif. Oke. I berarti lihatnya yang NaI, gitu ya. Nah, lihat di sini I-nya ada 2. Nah, berarti nanti depannya NaI harus ada angka 2. Gitu ya. Nah, maka kita beri angka 2. Oke, paham ya? Kemudian lihat hidrogennya. 4H+. Nah, hidrogen tentu lihat yang H2SO4. Ya, lihat di sini hanya 2. Padahal yang diminta 4. Nah, maka depannya harus kita beri koefisien 2. Gitu ya. Nah, koefisiennya 2. Oke. Kemudian MnO2 ini juga sama. MnO2. Lihat koefisiennya. Ini 1 ya. Ya sudah. Berarti ini sudah sama. Misal, di sini kalian hasilnya 2, maka 2-nya disalin diletakkan di bawah sini. Paham ya? Oke. Sekarang yang kanan, I2. Oke, ini I2. Sama berarti. Koefisiennya mengikuti. Itu ya. Mn2+. Berarti lihatnya yang MnSO4. Itu ya, karena nggak ada lagi. Oke. Nah, Na2SO4, lihat dari sini. Otomatis sama. Ini Na-nya 2, ini juga sudah 2. Gitu ya. I-nya tadi sudah. Nah, sekarang H2O-nya. Lihat yang ini. Nah, yang di atas H2O depannya ada angka 2. Berarti, nah, di sini juga ditambahkan angka 2. Gitu ya. Nah, dengan demikian, reaksi yang paling bawah, yang panjang banget ini, gitu ya. MnO2 ditambah 2H2SO4 ditambah 2NaI menjadi MnSO4 ditambah Na2SO4 ditambah I2 ditambah 2H2O, reaksinya setara. Gitu ya. Nah, jadi tidak usah diperiksa muatan ruas kiri dan ruas kanan. Ya. Kenapa? Ya, karena ion-ionnya sudah tertutupi ya, karena dia sudah menjadi senyawa molekuler gitu ya, atau senyawa yang berukuran besar, sehingga ion plus dan ion minusnya sudah saling menutupi. Oke, jadi paham ya. Jadi kalau ada tipe soal seperti ini ya, kalian harus bisa menyelesaikan reaksi redoxnya ya, atau menyetarakan reaksi redoxnya. Oke, baik. Nah, sekarang soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu CrO42- ditambah FeOH2 kali menjadi Cr2O3 ditambah FeOH3 kali. Ya, keadaannya basah. Nah, kalau seperti ini saya kira kalian pasti bisa. Gitu ya. Nah, karena apa? Sudah ketahuan tentu saja Cr dengan Cr, kemudian Fe dengan Fe. Itu ya, karena nggak ada lagi. Ya, beda dengan tipe yang pertama. Oke. Kita tulis terlebih dahulu, saya tulis terlebih dahulu, yaitu FeOH dalam kurung 2 menjadi FeOH dalam kurung 3. Awas, ada OH-nya. Nah, kalau kalian amati dari sini, ya sedikit berbeda, O dan H-nya jadi 1. Gitu ya, alias bergandengan. Ini OH-nya 2, ini OH-nya 3.
berarti kurang OH ya yang sebelah kiri. Ya sudah, karena dia kurang OH, ya, dan kebetulan reaksinya basah, berarti ya langsung ditambah OH. Karena kurangnya cuma 1. Ini 2, ini 3. Gitu ya. Nah, kemudian elektronnya tentu saja ditambah 1E. Ya, kan ini tidak ada muatan, ini enggak ada. Ya, ini min 1. Ya, maka elektronnya plus 1. Oke. Nah, karena elektronnya di kanan, tentu saja reaksinya oksidasi. Oke. Kemudian yang satunya yaitu CrO42- menjadi Cr2O3. Kita lihat CR-nya. CR di kiri koefisiennya 1. Di kanan ada 2. Ya, walaupun kecil di bawah, ini menunjukkan jumlahnya CR. Ya, nah karena dia 2, maka kita beri koefisien 2 dulu. Itu ya, sudah sama. Kemudian kita periksa oksigennya. Nah, awas, oksigennya ternyata ada yang sebelah kiri yaitu 4 kali 2, yaitu 8. Yang sebelah kanan cuma 3. Nah, antara 8 dengan 3, selisihnya adalah 5. Gitu ya. Nah, tetapi karena yang kiri lebih banyak, maka 5H2O-nya di sebelah kiri. Gitu ya. Masih ingat kalau basa, ruas yang kebanyakan oksigen ditambah H2O. Oke. Nah, kalau sudah OH-nya, kita cek 5 kali 2 yaitu 10. Gitu ya. Maka ditambah 10 OH. Oke, kalau sudah muatannya kita hitung. Yang sebelah kanan yaitu min 1 kali 10. Yaitu min 10. Sementara yang sebelah kiri min 2 kali 2. Jadinya minus 4. Gitu ya, berarti kurang 6. Ya, alias kurang min 6. Sehingga kita tambahkan 6 elektron. Gitu ya, supaya jadi min 10. Oke, nah karena ini di kiri, maka jenisnya reduksi. Oke, nah kalau sudah, perhatikan, nah yang kanan 1 elektron, yang kiri 6. Ya, berarti perkalian silang. Itu ya, bagi yang sudah pernah mengerjakan, pasti tahu. Sehingga yang atas saya kalikan 6, yang bawah tetap alias kali 1. Oke, nah sehingga kita tulis semua reaksinya. Nah, jadinya seperti ini. Sehingga OH ini kali 6, berarti ini 6 OH min, gitu ya. Ini kali 6, yaitu 6 FeOH2 kali. Ya, yang ini tetap alias kali 1, berarti ini 5, bisa dilihat. Tetap, yang ini 2. Tetap, gitu ya. Kemudian yang ini FeOH3 sebanyak 6. Nah, lihat di sini 6 FeOH3, ini tetap 1, ini tetap 10. Nah, sekarang kalau kalian amati, dari reaksi ini ternyata ada yang kembar. Gitu ya, antara yang di kiri dengan yang di kanan. Yaitu apa? OH-nya. Kalau kalian lihat, perhatikan di sini. Nah, ini ada 6 OH- di kiri, di kanan ada 10. Nah, berarti selisihnya kan 4. Ya, karena 10-nya di kanan, maka 4-nya kita letakkan di kanan. Paham ya? Karena 10 tentu lebih besar daripada 6. Jadi, dicari selisihnya dulu antara 6 dan 10, kan ketemu 4. Gitu ya. Nah, 4 ini letakkan di yang OH-nya paling banyak. Ya, yang OH terbanyak kan di sebelah kanan. Gitu ya. Nah, berarti nanti di kanan ada 4 OH-nya. Oke, nah sehingga reaksinya saya sempurnakan. Ya, hanya letaknya saja yang saya balik. 2CrO42- ditambah 6 FeOH2 plus 5H2O. Ya, ingat ininya sudah saya coret, maka tidak boleh ditulis kembali. Kemudian Cr2O3-nya tetap 6 FeOH3 kali. Nah, yang awalnya 10 dicoret dengan 6, maka sisa 4 OH. Nah, karena ini masih ada muatannya, kita cek muatannya harus sama. Lihat di sini min 2 kali 4. Sorry, mohon maaf, min 2 kali 2.
jadinya minus 4 sebelah kiri. Ini 0 ya, tidak ada apa-apanya. Ini juga sama, yaitu 0. Nah, yang ini min 1 kali 4. Maka hasilnya min 4. Nah, ruas kiri tadi min 4, ruas kanan juga min 4. Nah, dengan demikian, ya, dengan demikian reaksi yang paling bawah ini sudah setara. Gitu ya. Nah, jadi mengerjakannya bisa lebih sederhana. Oke. Baik, semoga difahami ya dari yang saya jelaskan ini tadi. Oke. Nah, inilah video yang bisa saya berikan pada siang hari ini. Semoga bisa membantu kalian yang kelas 12 agar belajar reaksi redoksnya jauh lebih mudah, gitu ya. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.